Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudaraku, saya masih akan bahas tentang Ustadz Ahmad Kainama. Mengapa saya bahas ini? Karena ternyata saudaraku, semakin banyak dia melakukan khotbah, ceramah-ceramah, dan semakin banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan, saudara. Untuk itu saya sebagai hamba Tuhan, saya berhak untuk meluruskan hal ini. Saya lakukan ini sebenarnya untuk menolong kita semua, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang Muslim. Orang-orang Kristen supaya tetap kuat dalam imannya, dan orang-orang Muslim supaya tidak disesatkan dengan pernyataan-pernyataan atau pengajaran-pengajaran yang salah dari Ustadz Ahmad Kainama ini. Oke, saudaraku, tanpa berlama-lama, langsung saja saudaraku kita simak video berikut ini. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Lebih jelasnya, mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arameanya, kata-katanya gini, altit kalon, hasan menahma, menah. Speak good words, effort words, motivation words, menahma. Altit kalon, hasan menahma, etamak, Ahmad, Muhammadin, bikhota hasta, biallah. Ayat ini. Ya, kita sudah melihat bagaimana Ustadz Ahmad Kainama melafalkan Yohanes 16 ayat 13 ini dalam bahasa Aramea. Sebagai informasi saudaraku, Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ini bahasa aslinya. Tapi kemudian dia mau mencoba pakai bahasa Aramea atau pakai bahasa Ibrani, saudaraku. Dan ternyata saudaraku, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan dalam bahasa katanya Aramea itu saudaraku, ternyata sama sekali tidak sesuai dengan Yohanes 16 ayat 13. Kenapa saya katakan itu? Karena Yohanes 16 ayat 13 ada kata roh kebenaran. Roh kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah ruah HMS. Dan selama penyebutan itu tidak terdengar ada ruah HMS, yang disebutkan justru kata etma. Padahal di ayat ini dalam bahasa Ibrani tidak ada etma, dia juga menyebutkan kata Ahmad. Padahal lagi-lagi di ayat ini tidak ada kata Ahmad, terus dia menyebutkan lagi kata-kata Muhammadin. Padahal di ayat ini juga tidak ada tulisan Muhammadin. Saya tidak tahu saudaraku dia ngarang dari mana, tapi saudaraku pasti orang tertipu dengan kefasihannya untuk melafalkan ayat-ayat ini katanya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramea, orang pasti tertipu. Tapi saudaraku, jangan terkesima karena dia bisa melafalkan. Saudara harus cek apakah benar yang disampaikan, dan saya punya bukti bahwa apa yang disampaikan itu bukan Yohanes 16 ayat 13. Saudaraku, saya punya pembacaan ayat ini dalam bahasa Ibrani. Silakan saudara dengar. לשאת עכשיו. אבל הוא, אשר הוא רוח האמת, כשיבוא, ידריך אתכם אל כל האמת. כי לא ידבר מעצמו, אלא את אשר הוא שומע ידבר, ואת הבאות יודיע לכם. Jadi saudara bisa simpulkan sendiri, apakah Ustadz Ahmad Kainama ini sedang berbohong atau tidak. Oke, lanjut ke yang kedua, saudaraku. Ketik Song of Songs, song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew, udah? Nanti bukanya yang Bible Hub, nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru, paling atas bacanya Hiko, ada cara membacanya itu, jadi jangan takut aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memtakin, kotak kedua, Vekulloh atau Wekulloh tulisannya situ. Jadi Hiko mematakin, Vekulloh, kotak keempatnya apa, Ustaz? Muhammadin, lihat artinya bahasa Inggrisnya, Ustaz. Lovely, baik. Ustaz, yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada dua kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastikan aja. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadin. Pakai U kan? Oke, Allah kabir. Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 atau Song of Song atau Song of Solomon 5 ayat 16, saudaraku. Dia mengatakan di situ ada kata Mahmadim, dan dia mengklaim itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saudaraku, lagi-lagi ini adalah kesalahan. Kenapa saya sebut kesalahan? Karena kata Mahmadim atau kata Mahmad yang mereka sebut itu adalah Muhammad, itu bukan cuma sekali itu muncul di dalam Alkitab. Ternyata kata itu 12 kali muncul di dalam Alkitab. Harusnya kalau dia klaim kata Muhammad itu adalah Muhammad, harusnya dia juga mengklaim ke-12 ayat ini, saudaraku, bahwa itu nubuatan tentang Muhammad. Tapi kita pelajari, saudaraku. Mari kita cek apakah benar kata Muhammad di ayat-ayat ini adalah Muhammad.
Mari kita cek. Yang pertama, saudaraku, kita akan lihat di dalam Yesaya 64 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi runtuhan. Nah, kata paling indah itu pakai kata Muhammad. Mari kita ganti dengan Muhammad. Maka milik kami yang Muhammad sudah menjadi reruntuhan. Apakah cocok? Tidak. Oke, itu satu, saudaraku. Masih ada, saudaraku. Sabar. Ratapan pasal 2 ayat 4. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Kembali lagi, di sini ada kata Mahmad, yaitu yang menyenangkan mata. Membunuh segala yang menyenangkan mata. Mari kita ganti yang menyenangkan mata ini dengan kata Muhammad. Membunuh segala Muhammad dalam kemah Putri Sion. Apakah cocok, saudaraku? Saudaraku, masih ada beberapa, saudara. Yehezkiel, pasal 24, ayat yang ke-16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Saudaraku, di ayat ini, kata yang sangat kau cintai itu adalah Muhammad. Mari kita ganti dengan Muhammad. Aku hendak mengambil daripadamu Muhammad seperti yang kena tulah. Apakah cocok, saudaraku? Tidak cocok. Lagi, saudaraku. Hosea pasal 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Yang berharga itu Muhammad dalam bahasa Ibrani. Kalau kita ganti dengan Muhammad, aku akan mematikan buah kandungan Muhammad. Saudaraku, sudah dijelaskan bahwa Muhammadim atau Muhammad itu adalah yang mulia, yang indah, yang menyenangkan. Itu pengertian dari ayat itu. Sehingga kalau dipaksakan ini adalah nubuat tentang Muhammad, saudaraku, ini adalah sebuah pemaksaan, saudaraku. Karena kita bisa lihat tadi bahwa kata Muhammad tidak bisa untuk dipakai di ayat-ayat tersebut. Jadi sekali lagi, klaim itu adalah klaim yang salah, saudara. Oke. Next, berikutnya. Ada angka 1, sebelah kanannya bahasa Inggris, sebelah kirinya kayak urak-urak, Ustaz ya. Huruf Hebrew itu ya. Oke ya, udah ya. Hand of Denmark dalam bahasa Hebrew-nya itu ya. Lalu sebelah kanan, behold my servant, koma. Oke, udah. Kita lewatin yang itu. Karena itu sampai sekarang orang nggak seneng saya bacain yang ayat 1 itu. Ke bawah, Ustaz, yang angka 19 cari. Angka 19, digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani-nya. Nah, cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, Ustaz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah, itu bacaannya adalah muslimun. Mem, shin, lamed, mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord Servant. Berikutnya, saudaraku, di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 19. Dia mengatakan bahwa di situ ada kata Muslim. Tapi saudaraku, ternyata ayat itu bukan Muslim. Ayat itu berbunyi Kim Sulam. Saudaraku, dia menghilangkan huruf K di depan. Sekali lagi, ini adalah kebohongan, saudara. Karena menghilangkan satu huruf itu bisa berarti berbeda, saudara. Sama saja dengan bahasa Indonesia. Kamu dengan kamus itu berbeda. Padahal cuma hilang satu huruf, tapi berbeda, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahmad Kainama, sekali lagi, ini yang namanya memperkosa ayat demi sebuah pembenaran, saudara. Dan orang-orang yang tidak mengerti mungkin akan bersorak dan bilang, oh hebat, oh ternyata Muslim pun ada di dalam kitab orang Kristen. Ya, saudaraku, ini sebuah kesalahan berpikir. Dan lagi-lagi dia katakan bahwa Muslim itu berarti hamba Allah. Mari kita cek, saudara. Nah, itu bacaannya adalah muslimun. Mem, shin, lamed, mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord Servant. Kata hamba Allah
itu pakai kata abdi. Saudara bisa lihat di tabel ini bahwa kata hamba Allah, hambaku, itu menggunakan kata abdi. Jadi lagi-lagi dia berbohong. Dia memaksakan Muslim itu seolah-olah adalah orang-orang atau hamba-hambanya Allah. Ternyata dia sekali lagi berbohong. Yang berikutnya, saudara. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Atau jika kitab itu diberikan kepada orang tidak dapat membaca dengan berkata, "Tolong bacakan ini," orang itu akan menjawab, "Aku buta huruf." Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi itu buta huruf. Yang berikutnya dia mengatakan di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12. Dan dia mengklaim bahwa itu adalah nubuatan tentang nabinya. Karena nabinya adalah nabi yang ummi, nabi yang buta huruf dan diberikan kitab. Sebenarnya, saudaraku, ayat ini atau ayat-ayat di dalam Yesaya pasal 29, kalau saudara baca, itu perikopnya adalah bangsa yang buta. Sebenarnya teguran kepada bangsa Israel yang nggak mau dengar teguran, yang nggak mau lihat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya itu intinya, saudaraku. Tapi kemudian dia plesetkan bahwa itu adalah nubuatan tentang Muhammad. Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Saudaraku, hari ini saya sampaikan 4 bukti bahwa lagi-lagi Ustadz Kainama melakukan kebohongan. Buat saudara-saudara yang muslim, saya mengasihi saudara. Saya melakukan ini tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau apapun, saudaraku. Saya lakukan ini untuk memberitahukan kebenaran supaya saudara jangan disesatkan. Tapi kalau saudara tidak bersedia atau tidak mau dengan apa yang saya sampaikan ini, itu saya kembalikan lagi kepada saudara. Akhir kata, saya mau sampaikan the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu dan memerdekakanmu. That's all for today. God bless you all. See ya.